Halo semuanya, di video ini Miss Tiffany akan mengajak adik-adik untuk mengerjakan bersama, membahas dan memberitahu kunci jawaban dari buku tes PSP Lab School 2024 SMP untuk semua teman-teman yang kelas 6 SD nih. Ya, isinya adalah di paket 4, kemampuan kuantitatif, halaman 49-51, nomor 1-10. Yuk disimak videonya. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 1. Berapakah hasil dari negatif 6 ditambah buka kurung 6 dibagi 2 tutup kurung dikurangi buka kurung negatif 3 dikali 3 tutup kurung. Oke, seperti yang kita sudah pernah pelajari, jadi kalau untuk operasi hitung bilangan ini akan dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Kalau yang di dalam kurung ada 2 kayak gini, maka kita akan tetap kerjakannya urut dari depan ke belakang, gitu ya. Jadi kita akan kerjakan yang ini dulu. Yang belum dikerjakan kita tulis ulang ya soalnya. Negatif 6 ditambah, nah sekarang 6 dibagi 2, yaitu 3. Dikurangi buka kurung negatif 3 dikali 3. Oke, sekarang kita akan kerjakan lagi yang ada di dalam kurung karena di situ masih ada. Kita kasih garis bawah dulu. Yang belum dikerjakan kita tulis ulang. Negatif 6 ditambah 3 dikurangi. Nah, sekarang kita akan kalikan nih. Minus 3 atau negatif 3 dikalikan dengan 3. Seperti yang adik-adik bisa lihat di sini, ini ada perbedaan tanda atau perbedaan simbol. Simbolnya tidak sejenis. Yang ini negatif, yang ini positif. Sehingga jawaban dari perkalian yang tidak sejenis simbolnya adalah negatif. Itu ya. Jadi 3 kali 3-nya itu adalah 9 dan simbolnya negatif karena dia tidak sejenis. Tuh, negatif 9. Sekarang kan kita kerjakan. Nah, di sini ini kan simbolnya udah tambah dan kurang, berarti mereka berada dalam satu kedudukan yang sama. Kalau gitu kita harus kerjakan dari awal, dari depan sampai ke belakang ya. Negatif 6 ditambah 3 dulu. Hasilnya adalah negatif 3 dikurangi negatif 9. Lalu karena di sini ada 2 simbol secara bersamaan, maka kita gabung saja mereka jadi satu. Karena kan kalau dikurangi negatif gitu kan memang cukup membingungkan ya. Kayak yang benar gimana tuh? Tekan. Jadi kita harus satukan mereka, satukan 2 simbol itu menjadi satu. Ketika mereka sejenis, sama-sama negatif, mereka sejenis, maka kalau dipersatukan jadilah positif. Oke, Miss ulangi ya. Kalau simbolnya tidak sejenis, kalau dikali atau dipersatukan maka jadinya negatif. Sedangkan kalau simbolnya sejenis, kalau dikali, dibagi ataupun dipersatukan, hasilnya akan positif. Maka ini dapat diartikan dengan negatif 3 ditambah 9. Gitu ya. Jadilah jawabannya sama dengan 6. Maka nomor 1 jawabannya adalah C, 6. Nah, sekarang nomor 2. Dalam suatu kompetisi, tim yang kalah mendapat nilai negatif 2, yang seri dapat nilai 0, dan yang menang dapat 5 nilai. Setiap tim bertanding sebanyak 12 kali. Nah, penjelasannya ada di dalam tabel ini. Kalau adik-adik bisa lihat di sini cuma ada menang sama seri ya, sedangkan yang kalah tidak diberitahu. Jadi kita tambahkan aja di sini yang kalah. Tuh, ya. Kita tambahkan sendiri tabelnya gini ya. Oke, menurut pertanyaannya nih, tim manakah yang dapat nilai tertinggi dalam kompetisi ini? Berarti kita harus menghitung skor dari masing-masing tim. Ada tim A, B, C, D, E. 5 tim ini kita harus hitung skornya masing-masing. Tuh ya. Seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, mereka melakukan tanding sebanyak 12 kali. Kalau tim A menang 4 kali, dan juga seri 2 kali, maka total dia sudah bertanding 6 kali. Sedangkan harusnya dia seluruhnya adalah totalnya 12 kali. Tapi yang tercatat di dalam tabel ini hanya 6 kali.
Maka dari 12 kali, yang tercatat 6 kali, yang tidak tercatat adalah 6, yaitu kalah. Ya, 6 kali kalah. Lalu kita lihat ke tim B. Di sini tim B itu menangnya 3 kali, serinya 4 kali. Jadi totalnya yang sudah tercatat itu ada 7 ya. Sedangkan harusnya dia melakukan pertandingan 12 kali, sehingga yang belum tercatat adalah 5 kali. Pertandingan belum tercatat sehingga dia itu sebenarnya 5 kali kalah. Gitu. Lalu untuk tim C, itu 2 kali menang, 5 kali seri, sehingga yang sudah tercatat 7, tuh ya. Yang belum tercatat 5. Jadi 5 kali kalah. Lalu untuk tim D, 2 kali menang, 4 kali seri, yang sudah tercatat ada 6, sehingga yang belum tercatat adalah 6 juga. Ya, yang belum tercatat 6 kali, sehingga 6 kali kalah. Dan yang terakhir tim E, 2 kali menang, 3 kali seri, sehingga yang sudah tercatat 5 kali pertandingan, sedangkan dari 12 kali yang belum tercatat adalah 7 ya, berarti sisanya 7. Jadi 7 kali pertandingan belum tercatat, berarti 7 kali ini kalah. Sekarang kita hitung masing-masing skornya. Kalau yang menang, maka akan mendapatkan skornya 5, kalau seri itu 0, kalau kalah itu negatif 2. Sehingga kita kalikan saja. Tim A menangnya 4 kali, berarti 4 kali skor kemenangan, yaitu 4 kali 5, hasilnya 20 skornya. Untuk yang seri dikali 0, jadi ya berapapun yang dikali 0 tetap 0 ya. Dan yang kalah 6 kali, 6 kalinya dikalikan dengan skornya kalah, yaitu negatif 2. 6 dikali negatif 2, hasilnya negatif 12. Lalu untuk tim B, dia menangnya 3 kali. 3 kali dikalikan dengan skor kemenangan, yaitu 5. 3 kali 5 adalah 15. Yang seri dapat nilai kosong, karena 4 dikali kosong ya, 4 kali seri kaliin kosong dapatnya kosong. Lalu yang kalah itu dikali dengan negatif 2. 5 kali kekalahan dikali skor negatif 2, maka totalnya menjadi negatif 10. Kita lanjutkan yang ke tim C, dia menangnya 2 kali, sehingga 2 kali dikali dengan skor kemenangan, yaitu 5. 2 kali 5 menjadi 10. Lalu yang seri juga tetap 0, karena 5 dikali 0 adalah 0. Dan yang kalah itu adalah 5 kali, sehingga 5 kali dikalikan dengan skor kekalahan, yaitu negatif 2, menjadi negatif 10. Kita lanjutkan dengan tim D. Tim D-nya ini yang menang 2 kali dikali dengan skor kemenangannya 5, berarti totalnya menjadi 10. Lalu yang seri dikalikan 0 menjadi 0, dan yang kalah itu 6 kali dikalikan dengan skor kekalahan, yaitu negatif 2. 6 dikali negatif 2 menjadi negatif 12. Yang terakhir tim E. Tim E-nya menangnya 2 kali. 2 dikali dengan skor kemenangannya 5, maka 2 kali 5 sama dengan 10. Yang seri 3 itu dapat nilai 0, skor 0. Dan yang kalah 7 kali dikalikan dengan skor kekalahan, yaitu negatif 2. 7 kali negatif 2 menjadi negatif 14. Nah, sekarang waktunya kita menghitung skor dari masing-masing tim. Di sini Miss catat di bagian kirinya ya. Tim A itu nilainya 20 ditambah 0 ditambah negatif 12. Berarti totalnya sama dengan 20 ditambah 0 tetap 0. Lalu ini ditambah negatif. Kalau tidak sejenis, tanda tidak sejenis mau dipersatukan, maka menjadi negatif. Tuh ya. Jadi 20 ditambah 0 dikurangi 12, sehingga jawabannya menjadi 8. Lalu untuk tim B. Tim B ini mendapat skornya 15 ditambah 0 ditambah negatif negatif 10.
Oke, jadi seperti yang tadi, di sini ada simbolnya tumpuk. Kalau tidak sejenis berarti dianggap sebagai kurang. Artinya 15 ditambahin 0 adalah 15, dikurangin 10 menjadi 5. Lalu kita lanjutkan ke tim C. Tim C ini skor benarnya 10, skor menangnya 10, ditambah skor serinya 0, ditambah skor kalahnya itu negatif 10. Oke, ini juga sama ya. Ini karena tidak sejenis maka dianggap sebagai kurang. Maka 10 ditambah 0, itu 10 dikurangi 10 menjadi 0. Kita lanjut ke tim D. Tim D ini skor kemenangannya 10 ditambah skor serinya 0 ditambah skor kekalahannya negatif 12. Maka 10 ditambahi 0 itu adalah 10, lalu ini dikurangi dengan 12 menjadi negatif 2. Kita lanjutkan dengan tim E. E-nya kemenangannya 10 skornya, serinya 0, dan untuk kekalahannya negatif 14. Sehingga 10 ditambahin 0 menjadi 0, lalu dikurangi ini dikurang dengan 14 menjadi negatif 4. Sehingga total dari seluruh perolehan skor tim itu ada di sini ya, ada 8, 5, 0, negatif 2, dan negatif 4. Maka dari itu yang memperoleh skor tertinggi itu adalah tim A, yaitu nih. Oke, lanjut ke nomor 3. Nih sebentar Miss Tiffany hapus dulu ya, karena cukup memenuhi layar jadi akan Miss Tiffany hapus. Kalau adik-adik butuh boleh di capture aja atau boleh ditonton ulang. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Berikut adalah perkiraan cuaca 4 kota di Asia Tenggara. Ada Jakarta hujan, suhu minimal 24 derajat, suhu maksimal 33 derajat. Untuk Singapura hujan awalnya 25 derajat minimalnya, maksimalnya 33 derajat. Manila hujan, minimalnya 24 derajat, maksimalnya 31 derajat. Dan Bangkok berawan, minimalnya 25, maksimalnya 35 derajat. Lalu perubahan suhu terkecil terjadi pada kota ... Nah, untuk melihat perubahan, maka kita harus mencari perubahan dalam bentuk selisihnya. Ya, selisih itu kan tentang perubahan atau perbedaannya. Jadi kita wajib mencari selisih dari suhu masing-masing kota terlebih dulu. Selisih dari suhu maksimal dengan minimalnya kota Jakarta itu dengan cara 33 dikurangi 24. Hasilnya sama dengan 9 derajat Celcius. Kita lanjutkan dengan yang Singapura, itu juga pengurangan ya, 33 dikurangi dengan suhu minimalnya yaitu 25. Ketemulah hasilnya sama dengan 8 derajat Celcius. Lalu untuk ini Manilanya ini 31 dikurangi dengan 24. Suhu maksimal 31 dikurangi dengan suhu minimal 24, sehingga selisihnya adalah 7 derajat Celcius. Dan yang terakhir di kota Bangkok, maksimalnya 35 dikurangi dengan minimalnya 25, yaitu menjadi 10 derajat Celcius. Sehingga dari sini bisa diperoleh perubahan berupa selisih terkecil terjadi pada kota ini. Nomor 3 yaitu Manila. C. Jadi nomor 3 jawabannya yang C ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 4. Pada kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya 21 3/4 dan 23 1/4 untuk dibagikan kepada warga. Nah,
Jadi di sini ada penerimaan sumbangan terigu itu ada 2 kali ya. Ada 23 3/4 maksudnya kilogram, dan perolehan kedua itu 23 1/4 kilogram. Karena dua-duanya ini sama-sama terigu, jadi kita boleh hitung secara bersamaan atau dipersatukan tuh mereka tuh di total gitu ya. 21 ini untuk bilangan bulatnya yang ini ditambahkan dengan bilangan bulatnya yang ini. 21 ditambah 23 yaitu 44 kilogram. Lalu kita pisahkan ya. Sekarang pecahannya kita tambahkan dengan pecahan. Karena di sini penyebutnya sudah sama-sama per 4, jadi kita bisa langsung tambahkan saja. 3/4 ditambahi 1/4 yaitu 3 tambahin 1. Jadi 4/4 kilogram. Sehingga penerimaan terigu, sumbangannya terigu secara keseluruhan adalah 4/4 kilogram. Di mana pecahan 4/4 ini kalau kita jadikan angka atau bilangan bulat itu 4/4 menjadi 1 ya kan. Jadi setiap kali penyebut dan pembilang itu angkanya sama, misalkan kayak 100/100, 1000/1000 gitu, itu pasti sama dengan 1. Sehingga digabung aja 44 ditambah ini yang sudah berubah menjadi 1, yaitu 45 kilogram untuk sumbangan terigu secara keseluruhan. Nah, ternyata setiap warga menerima 21/2. Jadi ini 45 kilogram terigu ini akan bagikan ke sekian warga. Masing-masing warga menerima 21/2 kilogram. Sehingga 45 kilogram sumbangan ini akan dibagi dengan 21/2. Nah, skala bentuk tambah kurang kali bagi yang ada pecahan campurannya, Miss Tiffany sebenarnya jauh lebih menganjurkan untuk dijadikan pecahan biasa saja. Cuman kalau tambah dan kurang boleh sih, bisa dilakukan tanpa mengubah jadi pecahan biasa. Tapi kalau perkalian dan pembagian itu sangat baiknya kita jadikan mereka pecahan biasa saja supaya lebih gampang ya. Jadi 45 kilogram dibagi dengan ini, pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa, yaitu menjadi 5/2. Nah, seperti biasa sekarang kalau di sini ada pembagian pecahan, maka tinggal diubah simbolnya menjadi kali, dan pecahan ini dibalik, yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. 2/5. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang, gitu ya. 45 kilonya tetap. Oke. Nah, sekarang kita akan coret 5 disederhanakan dengan 5 menjadi 1, 45 disederhanakan dengan 5 yaitu menjadi 9. Sekarang tinggal 9 dikali 2 yaitu 18. Jadi diketemukan 45 kg dibagi dengan 1/2 kilogram, hasilnya sama dengan 18 orang. Di nomor 4 ini 18 orang berada di opsi C, sehingga nomor 4 jawabannya C ya. Oke, karena cukup penuh dan kita harus berpindah ke atas, Miss Tiffany akan hapus layarnya. Nah, jadi nomor 4 itu jawabannya C, 18 orang. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 5. Luas persegi panjang ABCD pada gambar adalah 60 cm persegi dengan panjang BC itu 6 cm. Kita tulis keterangannya ya, panjang BC-nya 6 cm.
Jadi adik-adik kalau dari gambar ini adik-adik mau berikan keterangan itu jauh lebih baik supaya kelihatan lebih jelas. Ya. Oke, jika diketahui bahwa CQ itu yang ini sama panjangnya dengan RD itu yang ini, yaitu sama-sama 2 cm. Di sini juga 2 cm. Nah, sekarang kita perlu mencari luas daerah yang berwarna kuning. Oke, tadi balik lagi, kita sebenarnya sudah tahu luas dari keseluruhan ABCD ini. Ya kan? Hanya saja perlu dikurangi dengan ini, yang warna putih ini, segitiga yang warna putih ini, untuk memperoleh luas dari warna kuningnya, daerah yang diarsir dengan warna kuning. Nah, oleh karena itu kita harus kurangi dengan segitiga yang ada di dalamnya atau segitiga yang berwarna putih ini. Caranya adalah dengan mencari luas dari segitiga putih ini atau segitiga RPQ. Nah, sekarang kita harus cari dulu untuk segitiga. Cara cari luasnya adalah alas dikalikan tinggi. Karena segitiganya ini dibalik ya adik-adik ya. Alasnya itu sebenarnya yang ini loh. Ini alas. Dan ini tinggi. Tinggi itu adalah garis tegak lurus ya. Dari titik puncaknya segitiga sampai ke alas. Ini tingginya. Di sini tingginya sudah tahu ya. Karena tingginya segitiga ini akan mengikuti dengan ini. Sama panjang kan dengan ini? Sama-sama dari pojok sini sampai ke pojok sini nih, ini sama-sama panjangnya, yaitu 6 cm. Kita tulislah di sini tingginya sama 6 cm. Tapi masalahnya kita masih belum tahu alasnya berapa. Jadi kita harus cari alasnya terlebih dahulu. Kita manfaatkan apa yang sudah menjadi ini ya, yang diketahui, atau kita manfaatkan apa yang sudah diketahui, yaitu luasnya ABCD. Luasnya ABCD itu kan bentuknya persegi panjang tuh. Jadi kita pakai rumus luasnya persegi panjang, yaitu P kali L. Luasnya 60 cm persegi. Kita masukkan sesuai dengan apa yang sudah diketahui ya. L-nya atau luasnya sudah diketahui, jadi kita masukkan L-nya 60 cm sama dengan P. P-nya itu panjangnya itu dari A sampai ke B. Nih, panjangnya dari A sampai ke B atau dari D sampai ke C ini sama halnya, yaitu itu panjangnya. Di situ panjangnya nggak diketahui ya adik-adik ya. Tuh, ini kan Miss Tiffany nggak kasih keterangan apa-apa nih ke panjangnya nih. Jadi kita nggak tahu panjangnya, kita akan tetap tulis P atau panjang. Dikalikan dengan L, lebar. Lebar itu adalah bagian yang ini. Sehingga jawabannya adalah 6 cm sesuai dengan yang diketahui. Kita tulis 6 cm. Nah, untuk mencari panjangnya sekarang seperti biasa, yang dicari harus di rumah sendirian. Kalau adik-adik baru mendengar istilah yang dicari di rumah sendirian ini, adik-adik boleh tonton untuk pembahasan paket 3. Karena di situ Miss Tiffany sudah jelaskan lebih detail, gitu ya. Karena cara ini akan memudahkan adik-adik baik untuk saat ini maupun saat SMP dan SMA nanti. Pasti kepake caranya. Jadi adik-adik coba sambil pelajari lagi ya. Karena cara ini sangat memudahkan adik-adik, gitu ya. Rumah itu ada yang di kirinya sama dengan, ada yang di kanannya sama dengan. Dan sama dengan ini adalah temboknya. Ya, yang P dicari itu harus di rumah sendirian. Jadi yang temennya ini harus pindah rumah ke kiri supaya dia sendirian. Nah, untuk pindah rumah itu tanda atau simbolnya akan berubah menjadi lawannya. Contoh, yang ditambah akan menjadi dikurang, yang dikali akan menjadi dibagi, gitu. Yang dipangkat akan jadi diakar, yang diakar akan jadi dipangkat. Jadi akan selalu berbalikannya. Itu ya. Nah, karena di sini itu kali 6,
Kalau dipindah ke kiri, maka dia akan berubah menjadi dibagi. Jadi di sini 60 cm persegi dibagi dengan 6 cm. Sama dengannya tetap kita turunkan ya. Sama dengan P. Sekarang P-nya sudah di rumah sendirian karena kali 6-nya sudah pindah ke sini. Jadi dibagi 6. Oke, sekarang kita akan bagi 60 dibagi 6, yaitu 10 cm. Sama dengan P. Jadi panjangnya itu adalah 10 cm. Alias panjang itu yang ini nih. Dari D sampai ke C, ini ya. Ini itu adalah panjangnya 10 cm. Nih. Oke, di sini kita jadi bisa mencari alasnya. Kenapa? Karena alasnya adalah dari sini 10 cm ya sampai ke sini 10 cm dikurangi dengan yang kecil ini 2 cm dikurangi dengan yang kecil ini 2 cm sehingga tersisalah alasnya 10 dikurangi 2 menjadi 6 cm sehingga alasnya ini adalah 6 cm. Oke, sekarang kita sudah bisa mencari luas segitiganya sama dengan A kali T dibagi 2. A-nya di situ alasnya 6 cm dikali dengan T tingginya ini tadi kita sudah cari, yaitu sama dengan lebarnya dari persegi panjangnya. Tuh ya. Nih, 6 cm per 2. Seperti biasa kita sederhanakan dulu. Yang 2 disederhanakan dengan 2 menjadi 1. Yang 6 disederhanakan dengan 2 menjadi 3. Sehingga tinggal 3 dikali 6 yaitu 18 cm persegi. Nah, jadi untuk mencari yang di kuning, kita akan kurangi luasnya ABCD yaitu 60 cm persegi dikurangi dengan daerah yang tidak diarsir ini, yang warna putih yang coret-coret ini, yaitu 18 cm persegi. 60 dikurangi 18 hasilnya sama dengan 42 cm persegi. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah C. Oke, sekarang adik-adik boleh capture juga atau mungkin boleh adik-adik ulang kalau misalkan membutuhkan karena mau Miss Tiffany hapus dan mau dilanjutkan ke nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. 4 macam rangkaian 6 bujur sangkar di atas yang merupakan jaring-jaring kubus. Nah, balik lagi kubus itu kan terdiri dari 6 sisi. Ada yang di atas, di bawah, ada yang di depan, di belakang, ada yang di kiri, di kanan. Totalnya 6 sisi. Makanya di sini ditulis nih 6 sisi bujur sangkar atau persegi. Jadi ada 6 persegi. Persegi depan belakang, persegi atas bawah, persegi kanan kiri. Jadi 6 totalnya. Ya. Jadi di sini yang sudah jelas lebih dari 6 akan dieliminasi. Tuh ya, contoh yang ini nih. Ini kelihatan banyak nih soalnya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh kan udah kelebihan tuh. Jadi ini pasti sudah bukan jaring-jaringnya kubus karena dia sisinya kebanyakan. Oke, sedangkan yang lainnya Miss Tiffany sudah lihat 6 nih ya. Tuh, yang ini 6. Oh, ternyata yang ini 5 adik-adik. Jadi ini juga nggak boleh ya karena terlalu sedikit. Kita coret dia. Lalu yang ini 4, 5, 6. Wah, udah jelas nih. Tanpa kita harus membayangkan apakah jaring-jaring itu membentuk kubus, ternyata sudah jelas jawabannya. Yaitu 1 dan 3. Kita pilih 6 yang B, 1 dan 3. Itu ya. Oke, Miss Tiffany akan hapus dan mau lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, kita akan lanjutkan ke nomor 7.
Pak Yahya dan Pak Anton masing-masing membeli sebungkus makan ikan yang mereknya sama, tapi beratnya berbeda. Kemasan yang dibeli Pak Yahya, ini Pak Yahya, tertulis beratnya 1200 gram. Dan kemasan yang dibeli Pak Anton, itu tertulis beratnya 1,5 kilogram. Nah, ini perbandingan berat pakan ikan yang dibeli Pak Yahya dan Pak Anton adalah, kalau kita membahas tentang perbandingan, berarti kita akan mencari yang namanya rasio. Oke, kita cari rasionya. Kita tulis Pak Yahya itu sebagai PY, gitu ya, PY. Itu 1200 gram. Kalau Pak Anton itu kita tulis PA. Itu adalah 1,5 kg. Nah, pastinya sebelum kita membuat suatu perbandingan, kita harus pastikan mereka setara. Setara itu ini, maksudnya adalah mereka harus memiliki satuan berat yang setara atau sama. Terserah ya, mau sama-sama gram atau sama-sama kilogram, tapi yang pasti tidak boleh berbeda seperti ini. Gitu. Oke, ini samakan menjadi gram saja ya. Untuk lebih gampangnya kita pilih satuan berat yang lebih bawah tingkatan tangganya. Gitu ya. Nah, maka akan dipilih gram. 1,5 kg ini akan diubah menjadi gram, yaitu dia akan turun tangga sebanyak 3 kali, sehingga dikali 1000 hasilnya sama dengan 1500 alias 1500 gram. Setelah disamakan menjadi sama-sama gram seperti ini, barulah kita akan buat rasio atau perbandingannya. Di sini diminta rasionya antara Pak Yahya atau PY dibanding dengan Pak Anton atau PA. PY-nya adalah 1200 dibanding dengan PA-nya adalah 1500. Nah, kalau perbandingan 1200 banding 1500 kan tidak boleh, karena itu angkanya tidak sederhana. Jadi kita harus sederhanakan. Sebenarnya kan perbandingan dan rasio ini itu sama dengan seperti pecahan, gitu ya. Jadi harus disederhanakan. Kalau disederhanakan, berarti yang kiri dan yang kanan harus dibagi oleh angka yang sama. Oke, di sini Miss Tiffany mau sederhanakan, dibagi, yang kiri mau dibagi 300, yang kanan mau dibagi 300. Jadi harus adil ya. Kalau yang kiri dibagi 300, ya yang kanan dibagi 300. Harus bisa sama-sama dibagi angka yang sama. Ya, 1200 dibagi 300 itu adalah 4, 1500 dibagi 300 itu 5, sehingga diperoleh 4:5. Ini tidak usah disederhanakan lagi karena ini sudah paling sederhana. Jadi 4:5 itu adalah 7A. Tuh, 4:5. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 8. Data nilai ulangan IPA siswa kelas 7 disajikan pada tabel berikut. Ada nilai 5, frekuensinya 4, yang nilainya 6, frekuensinya 5, nilainya 7, frekuensinya 7, nilainya 8, frekuensinya 13, nilainya 9, frekuensinya 6, dan nilainya 10, frekuensinya 5. Nah, siswa yang memperoleh nilai kurang dari rata-rata harus mengikuti remedial. Banyaknya yang harus mengikuti remedial adalah, oke, nilainya kurang dari rata-rata. Nih, nilai rata-rata kurang dari nilai rata-rata. Sedangkan kita masih nggak tahu nilai rata-ratanya berapa. Untuk mencari nilai rata-rata itu sama dengan mean ya. Jadi nilai rata-rata itu sama dengan mean, memiliki sama arti. Jadi kita harus mencari meannya dulu atau mencari rata-ratanya dulu. Untuk mean rumusnya sama dengan
total nilai itu adalah nilai dikali frekuensi. Jadi total nilai ini bisa jadi semua nilainya ditambahkan atau lebih cepatnya nilai dikali atau frekuensi per total frekuensi. Tuh. Nah, sekarang kita akan mencari meannya. Meannya singkat dengan M ya, supaya nggak panjang-panjang nulisnya. Adalah total nilai, yaitu nilai kali frekuensi. Kita cari dulu yang 5, yang nilainya 5. Nilai 5 kalikan dengan frekuensinya 5, yaitu 4. Kalikan dengan frekuensinya 4. Karena ini total, jadi ditambah dengan nilai 6 dikalikan dengan frekuensinya nilai 6 itu sendiri, yaitu 5. Kalikan dengan frekuensi 5. Ditambah dengan nilai 7 dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 7. Juga nih, frekuensinya 7 juga ya. Ditambah dengan yang nilainya 8 dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 13. Ditambah lagi dengan yang nilainya 9 dikali dengan frekuensinya, yaitu 6. Dan yang terakhir ditambah dengan nilai 10 dikalikan dengan frekuensinya 5. Setelah kita hitung nilai kali frekuensi, lalu nanti akan dijumlahkan atau ditotal, diper dengan total frekuensi. Nah, total frekuensi di sini. Ini. Total frekuensi adalah jumlah frekuensi secara keseluruhannya, yaitu frekuensinya 4 tambahi 5 tambahi frekuensi 7 tambahi frekuensi 13 tambahi frekuensi 6 dan ditambah frekuensi 5. Oke, sekarang kita akan cari satu-satu. Mean sama dengan 5 kali 4 yaitu 20 ditambah 6 kali 5 yaitu 30 ditambah 7 kali 7 yaitu 49 ditambah 8 kali 13 yaitu 104 ditambah 9 kali 6 yaitu 54 dan ditambah 10 kali 5 yaitu 50 dibagi atau per 4 tambah 5 yaitu 9 ditambahi 7 yaitu 16 tambahi 23 itu 16 ditambahi 13 yaitu 29 ditambahi dengan 6 yaitu menjadi 35 dan ditambahi 5 yaitu jadi 40. Sekarang kita jumlahkan semua. 20 tambah 30 50 ditambahi 49 itu menjadi 99 ditambahi 104 menjadi 203 ditambahi 54 menjadi 257 dan ditambahi 50 menjadi 307 per 40 atau 307 dibagi 40 hasilnya sama dengan 7,675. Jadi nilai rata-rata yang dimaksud adalah min-nya atau rata-ratanya dari semua, yaitu 7,675. Sehingga yang dapat nilai di bawah rata-rata 7,675 ini harus memperoleh remedial. Di sini yang dapat nilai di bawah 7 tuh ini, di bawah 7,675 ya. Nih tuh, yang dapat nilai 5, 6, 7 itu semua berada di bawahnya atau lebih rendah dari 7,675. Sehingga kita total yang dapat nilai 5 itu 4 orang ditambah yang dapat nilai 6 itu ini ya dari frekuensinya ya 5 orang ditambah yang dapat nilai 7 itu ada 7 orang. Sehingga 4 ditambah 5 itu 9 ditambah 7 itu 16. Sehingga totalnya ada 16 orang yang dapat nilai di bawah rata-rata yaitu 7,675 sehingga harus mengikuti remedial. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Kita baca dulu soalnya. Ali berenang 10 hari sekali.
Budi berenang 15 hari sekali, sedangkan Amir berenang setiap 20 hari sekali. Ketiga-tiganya sama-sama berenang bersama-sama berenang ya, pertama kali 20 Februari 2016. Jadi ketiga orang ini akan sama-sama berenang lagi untuk kali kedua, yaitu pada hari titik. Nah, jadi seperti yang Miss Tiffany sampaikan di paket ketiga gitu ya, tentang bertemu atau bersamaan. Itu kita akan menggunakan yang namanya KPK. Jadi kita harus mencari KPK. KPK-nya itu dari bentar, ini Miss kasih nomor dulu ya. KPK-nya perlu kita cari dari 10 hari, 15 hari, dan 20 hari. Untuk 10-nya sendiri kita cari dulu faktor primanya, yaitu 2 kali 5. Untuk 15 harinya kita cari faktor primanya menggunakan pohon faktor ya, yaitu 3 kali 5. Untuk 20-nya pohon faktor kita buat yaitu 2 kali 10, 10-nya itu 2 kali 5, sehingga 2 kali 2 sebanyak 2 kali, yaitu 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang kita akan cari KPK-nya seperti yang Miss Tiffany juga sampaikan sudah di paket yang ketiga di video yang sebelumnya ya. Untuk mencari KPK itu kita masukkan semua faktor primanya. Tapi jika ada faktor prima yang kembar, maka kita akan pilih salah satu yang pangkatnya terbesar. Ya. Di sini ada 2, kita masukkan 2. Dikali di sini ada 5, kita masukkan 5. Kali di sini ada 3, kita masukkan 3. Nah, di sini ada lagi 5. Tapi di sini sudah ada 5 nih. Karena kembar, kita pilih salah satu yang pangkatnya terbesar. Ternyata mereka berdua sama-sama pangkat 1. Jadi ya udah sama aja. Tuh ya, 5. Tuh, 5 pangkat 1. Oke, di sini ada 2 lagi nih. Tapi di sini ada 2 juga. Karena mereka berdua kembar, pilihlah yang pangkatnya terbesar. Yang ini 2 pangkat 1, yang ini 2 pangkat 2. Kita pilih yang pangkatnya lebih besar, yaitu 2 pangkat 2. Kita tulis nih, kita pilih yang 2 pangkat 2. Ya. Lalu di sini ada lagi 5, karena 5-nya sudah kembar dan sama-sama pangkat 1, jadi ya udah sama. Oke, sekarang kita akan hitung KPK-nya. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 5 itu 20. 20 dikali 3 itu 60. Sehingga KPK-nya adalah 60 atau 60 hari. Sehingga Ali, Budi, dan juga Amir akan bertemu kembali setelah 60 hari. Kemudian dari tanggal 20 Februari 2016 ini. Artinya 20 Februari disingkat dengan Feb 2016 itu kita akan tambahkan dengan 60 hari. Sehingga hasilnya menjadi 80 Februari 2016. Nah, di sini hati-hati ya adik-adik ya, karena tidak pernah ada tanggal 80 Februari. Jadi kita harus membagi 80 hari ini menjadi bulan-bulan selanjutnya. Itu ya. Oke, jadi di dalam bulan Februari tahun 2016 itu kan adalah tahun yang bisa dibagi 4, sehingga dia tahun kabisat. Maka Februarinya berisikan 29 hari. Jikalau adik-adik bingung dengan apa itu tahun bisa dibagi 4, apa itu tahun kabisat, adik-adik bisa cari tahu di short YouTube-nya Miss Tiffany ya tentang tahun kabisat. Nanti di situ adik-adik akan dapat informasi lebih lanjut yang lebih jelas. Karena di sini nggak terlalu Miss Tiffany jelaskan, ya. Oke, karena dia bulan Februari itu 29 hari di tahun kabisat, maka kita akan kurangi dia dengan jumlah harinya di Februari, yaitu 29. 80 dikurangi dengan 29. Ya, sehingga ditemukan hasilnya adalah 51. Ya.
Sekarang sudah dikurangi 29 harinya Februari, maka bulan berubah menjadi Maret 2016. Ternyata masih tidak ada ya adik-adik ya 51 Maret. Jadi kita harus berbagi hari untuk berubah menjadi bulan selanjutnya. Kita akan kurangi dengan jumlah hari di dalam bulan Maret. Maret itu jumlah harinya 31. Jadi kurangi 31. Hasilnya sama dengan 20. Dan Maret akan berubah menjadi bulan yang berikutnya, yaitu April. Nah, sekarang ada kan tanggal 20 April. Jadinya kita sudah selesai di 20 April 2016 ini. Sehingga mereka akan bertemu untuk kedua kalinya di tanggal 20 April 2016. Ya adik-adik ya, jadi nomor 9 jawabannya yang A. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 10. Tapi karena ini layarnya sudah cukup penuh ya, adik-adik boleh capture dulu kalau perlu atau ditonton ulang videonya. Karena sekarang Miss Tiffany mau hapus. Oke. Nah, sudah Miss Tiffany hapus, sekarang kita akan lanjut ke nomor 10. Oke, sekarang nomor 10. Kita baca dulu soalnya. Harga beli sebuah kalkulator Rp90.000, kemudian dijual dengan untung 30%, maka nilai jualnya adalah. Nah, ini seperti dengan paket yang 3 juga sebelumnya sudah Miss Tiffany bahas ya. Jadi, untuk harga awal itu akan selalu 100%. Ya, persentasenya harga awal selalu 100%. Lalu karena di sini untung, maka keuntungannya kita tulis 30%. Lalu karena untung, maka harga jualnya itu bertambah. Ya, kalau untung kan berarti harga jualnya bertambah, makanya lebih mahal daripada kita beli, kan? Maka persentasenya adalah 100% untuk harga awal ditambah dengan keuntungannya 30% menjadi 130%. Oke, di sini untuk pertanyaannya adalah berapakah nilai jualnya atau harga jualnya. Kalau yang dicari kita tulis di atas. Ya, yang dicarikan harga jualnya, maka kita gunakan yang diketahui persentase jualnya, yaitu 130%. Per yang diketahui itu kan harganya 90.000. 90.000 itu kan punyanya harga awal. Jadi kita pakai per persentase yang diketahui dengan ini. Karena ini menggunakan harga awal, maka kita juga perkan dengan persentase harga awal, yaitu diper dengan persentase harga awal 100%. Itu ya. Lalu di sini kita coret persentasenya. Kita sederhanakan nih, yang 0 disederhanakan dengan 0, lalu 0 ini disederhanakan dengan 0 yang ini juga boleh. Sekarang kita tinggal kalikan tuh, sudah selesai disederhanakan ya, tinggal 13 dikali dengan 9, yaitu 117. Lalu di sini 0-nya ada 1, 2, 3, sehingga 1, 2, 3. Diperolehlah 117.000. Sehingga harga jualnya setelah memperoleh keuntungan 30% adalah 117.000 dan persentase harga jualnya adalah 130%. Ya. Oke, karena kita sudah selesai mengerjakan dan Miss Tiffany sudah memberikan pembahasan dan kunci jawaban untuk nomor 1 sampai 10, berarti video ini sudah selesai. Untuk paket 4 nomor 11 sampai 20 akan Miss Tiffany bahas di video yang selanjutnya. Oke, thank you sudah mau menyimak dan mengerjakan nomor 1 sampai 10 ini bersama dengan Miss Tiffany. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye. Thank you for watching. Jika kalian menyukai video ini, tolong dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe sekarang. If you like this video, please support us by click like, share, and subscribe now.